Perilaku menyimpang, terutama sasarannya itu adalah anak-anak, remaja-remaja yang rentan melakukan perilaku menyimpang itu. Kenapa perilaku menyimpang itu rentan kepada anak-anak atau remaja-remaja yang sebaya kalian ini? Karena mereka ingin tahuan mereka yang cukup tinggi dengan segala sesuatu yang baru. Jadi rasa ingin tahu, rasa ingin mengetahui, maka dia melakukan mencoba-coba sesuatu yang baru baginya. Padahal sesuatu yang baru itu menurut norma-norma atau menurut etika-etika yang berlaku itu menyimpang. Nah, jadi perilaku menyimpang itu adalah perilaku yang tidak sesuai dengan norma-norma atau nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat. Itu perilaku menyimpang. Perilaku atau yang tidak sesuai dengan norma-norma atau nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat. Ya, itu perilaku menyimpang. Apa contoh? Ada yang bisa mengambilkan contoh? Perilaku menyimpang. Merokok perilaku menyimpang? Nah, siapa yang suka rokok? Tunjuk tangan. Wah, ya. Lai buku dengan pakai rokok tadi. Sajuk mana? Ya, tuh. Ya, jadi kelainan seksual, narkoba, miras, dan lain-lain. Itu contoh-contoh perilaku-perilaku yang menyimpang. Ciri-cirinya mencuri, merampok, bom mencuri, kece orang Minang, mencuri, apa itu? Maliang, dindiam taluang. Nah, kalau mencuri dindiam taluang, nah, itu bahasa sumpah atau undang-undang Uko Jangko dan Salapan. Ada istilahnya mencuri atau maliang. Nah, dapat didefinisikan. Kemudian ciri-cirinya penyimpangan dapat diterima atau ditolak. Kemudian pelanggaran terhadap budaya nyata dengan budaya ideal. Contohnya nih aturan berlalu lintas. Aturan berlalu lintas kadang-kadang ada aturan yang secara teori, ada aturan aplikasi di lapangan. Nah, ini perilaku menyimpang akan kita bahas selanjutnya. Nah, apa yang menyebabkan perilaku itu menyimpang? Yang pertama tadi karena keingintahuan yang begitu tinggi, keingintahuan yang begitu besar untuk mencoba-coba sesuatu yang baru. Kemudian faktor penyebabnya yang pertama itu rasa keingintahuan. Kemudian yang kedua, sosialisasi tidak sempurna. Artinya apa? Informasi tentang sesuatu itu tidak utuh diterima oleh seorang remaja, oleh seorang pelaku penyimpangan perilaku ini. Jadi informasi itu tidak utuh diterima, tidak utuh, sehingga menyebabkan dia mencari jati diri, mencari apa yang sesungguhnya. Contoh, miras apa? Minuman yang memabukkan. Akan anda tahu, ingin rasa tahu bagaimana miras kau, bagaimana rasanya. Akhirnya coba-coba. Akhirnya coba karena filternya tidak ada, maka dia larut dalam uji coba itu terus sehingga menjadi kecanduan miras, minuman keras. Kemudian yang ketiga ini diferensial. Artinya apa? Pergaulan atau proses belajar yang berperilaku
menyimpang atau asosiasi pergaulan-pergaulan yang menyimpang. Apa contohnya hari ini? Pergaulan yang menyimpang, perilaku yang menyimpang, yang marak, yang digandrungi hari ini, yang sasarannya adalah anak-anak. Apa? LGBT, LGBT. Apa itu LGBT? L. Apa itu? Lesbi. Ya. Padusi sama padusi, kecintaan menyukai perempuan sama perempuan, laki-laki sesama laki-laki, homo. Nah, itu kecenderungan perilaku menyimpang, kecenderungan LGBT. Kemudian apa lagi? Transgender. Apa tuh transgender tuh? Tukar-tukar alat kelamin. Karena mungkin karena uang banyak, ya, ingin yang selama ini jadi wanita, ingin menjadi laki-laki, adakan operasi. Itu semuanya perilaku menyimpang. Kemudian berikut penyebabnya apa? Tidak ada aturan. Itu yang menyebabkan. Tidak ada aturan atau kekaburan suatu norma. Kabur dengan suatu norma. Tidak ada aturan yang jelas di dalam hidup. Nah, ini kata Nabi, ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah fa abawaihi yuhawidanihi aw yunasiranihi aw yumajjisanihi. Tidaklah setiap anak dilahirkan kecuali di atas fitrah. Maka bapak ibunya lah yang menjadikan dia Yahudi, atau menjadikan dia Nasrani, atau dia menjadikan Majusi. Jadi manusia kok pada dasarnya fitrah, bersih. Nah, siapa yang menjadikan dia menyimpang? Siapa yang dia menjadikan dia tidak lagi fitrah? Lingkungan. Nah, lingkungan yang terbesar ibu, lingkungan terbesar ayah di keluarga atau lingkungan. Kemudian yang kedua, apalagi yang menyebabkan lingkungan? Bisa saja lingkungan sekolah, bisa saja lingkungan pergaulan, bisa saja lingkungan permainan. Ya, ini faktor penyebab perilaku menyimpang. Ini hari ini yang cenderung hari ini perilaku menyimpang itu ada istilah bullying. Ya. Apa itu bullying? Bully bahasa kitanya ya. Bully itu diambil dari serapan bahasa Inggris. Berarti dari asal kata bully yang artinya penggertak. Nah, jadi bully, menggertak. Jadi kalau mungkin anak-anak yang mau bicara, kadang kok ada sambil berkawan-kawan, bergaul-gaul, "Hoi, tak kuang cek." Tidak was kurang. Itu termasuk bully, ya, menggertak. Ya. Orang yang mengganggu orang yang lemah. Nah, nampaknya lemah. Orang mengganggu orang lemah itu termasuk bully, menggertak. Nah. Ya, jadi ini yang pertama jenis perilaku menyimpang adalah bullying. Secara definisi bullying itu adalah artinya penggertak atau orang-orang yang mengganggu orang yang lemah. Kemudian bentuk-bentuk bully ini lagi. Apa bentuk dari bully? Pertama secara verbal, bahasa. Ini perundungan bully ini sudah masuk kepada undang-undang pidana ya, undang-undang pidana. Bully secara verbal, bully secara bahasa, membuli secara verbal dengan menggunakan kata-kata yang kecenderungan menggertak. Model yang tadi itu, "Hoi, mam lawan, mam tak henti." Itu ya, sehingga itu termasuk bully. Jadi kalau ada teman yang melaporkan, itu kita kena. Jadi anak-anak kami hindarkan yang namanya bully secara verbal. Karena bully secara verbal inilah bahasa.
yang dikatakan Nabi, qaulam ma'rufa, berbahasalah dengan bahasa yang santun, berbahasalah dengan bahasa yang halus, berbahasalah dengan bahasa yang lembut, berbahasalah dengan bahasa yang sejuk. Nah, ya. Berbahasa dengan sejuk. Kemudian yang kedua, ini bully secara fisik. Nah, apa itu bully secara fisik? Nah, bully secara fisik. Apa contohnya bully secara fisik? Berkelahi, bercakap, kadang tak sesuai dengan tanda awak, jok kawan, tanpa kawan, ya, atau tonjok kawan, itu bully. Ya. Kemudian secara relasional, ini secara relasional, apa maknanya secara relasional ini? Ini bully secara verbal, sehingga magi julukan nama, itu contohnya ya. Magi julukan namu yang tak bagus, ya. Bi'salismul fusuqu ba'dal iman, seburuk-buruk nama adalah fasik setelah beriman. Magi namu yang tak disukai di kawan. Lah jadi nyong botak, yo bona botak, nak tunggu-tunggu apabila katanya, "Woi botak." Itu bully, memberikan julukan nama. Atau lah jadi nyong kalian hitam pakai, "Woi kalian." Nah, ya. Tapi kalau apa dikecek koliang tak bongi Pak ya. Pak terima. Ada kawan Pak cek keling gitu ya kan. Terima. Ya. Kemudian fitnah secara verbal, menfitnah. Ini ajaran Islamnya semua. Menfitnah. Kemudian mencela, mencaci, memaki, ya mencaci. Tapi ada pula Pak ya, orang Minang kok kadang mencaci lah Pak. Ya. Dia mencaci, dia kekar kan. Dia mencimees. Tapi cimees inilah dimaksudkan bully oleh orang hari ini. Cimees di Minang ini itu adalah senjata yang ampuh untuk membuat manusia berhasil. Ya. Kalau tak kena cimees, tokoh-tokoh kita dahulu tak akan pernah berhasil di Minangkabau ini untuk membangun suatu peradaban, membangun suatu bangsa. Jadi cimees itu adalah partai CPI. Nah, partai CPI itu partai CPI. Partai Cimees Indonesia. Jadi siapa yang tahan dengan Cimees, nanti kelak dia akan berhasil hidupnya. Ya. Tapi yang tak tahan dengan Cimees, dia akan layu sebelum berkembang. Itu di Minang, ya di Minang. Tapi hari ini Cimees itu sudah masuk kepada bullying. Kemudian pernyataan berupa ajakan seksual atau pelecehan. Nah, hati-hati ya. Pergaulan hari ini yang begitu sudah merambah ya ke dunia maya. Kadang-kadang verbal ini tak lagi punya pelombe, tak lagi punya filter kalau bahasa kita. Tak ada lagi saringan. Apa kawannya padusi alasan apa ya mana atau ya. Ini termasuk pemilihanku menimpa. Ya berikut. Secara fisik ini. Secara fisik banyak contohnya. Apa contoh? Kekerasan fisik, merusak barang, ya. Berang atau marabong, itu denjule mari sekolah. Itu bullying itu, ya. Menendang, memukul, menampar, mencekik, menggigit. Ketika ini sudah terbiasa, ini akan lanjut kepada tindakan kriminal yang lebih lanjut. Ketika lekola tak biasa, dia akan jatuh kepada yang lebih parah daripada itu, tindakan kriminal. Itu secara fisik. Kemudian berikut yang ini beberapa kasus. Ini ada beberapa kasus yang kita amati atau pertama ada siswa SD dibully teman, ya. Emosi, matonya ditusuk deh, jupena. Itu udah gara-gara main-main itu tak sengaja, tertusuk mato. Ada siswa SD yang dibully kakinya pincang dibully, ya. Sehingga mengakibatkan dia sering depresi. Nah, ini. Kemudian ada siswa SMA dikucilkan di sekolah, ya. Karena ada siswa itu yang fisiknya agak cacat, sehingga dibully oleh temannya, ya. Dibully oleh temannya. Dia pincang, nah, dibully oleh temannya, ya. Dia sebentar ditertawakan, pincang, akhirnya mengakibatkan anak itu tak mau sekolah, ya, depresi. Nah,
Nah, kemudian ada guru sekolah. Nah, guru sekolah yang menderita stroke, tidak dibully dia murid, ya, 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 di stroke akibatnya karena sering dibully, ya. Nah, kalian kan sering tuh, ya. Kami kok guru lah dapat kola, kalian satu ya. Nah, kalau pak tu kola, kalau pak tu kola. Nanti kau dibully ya, akhirnya ini nak nerima, akhirnya stroke. Dan jadi di Indonesia sendiri tercatat bahwa 80% anak usia 12 sampai 17 tahun, jadi usia sebaya kalian ini ya, pernah menjadi korban bullying. Ya, 84% usia anak 12 sampai 17 tahun pernah menjadi korban bullying. Mungkin karena CME, karena tendang, karena sipak segala macam. Ya baik, nih. Bagaimana solusinya? Nah, ini solusi. Ya. Jadi hari ini bully yang sering hari ini yang viral. Ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan orang yang suka menghina sesamanya itu adalah termasuk golongan yang bangkrut. Siapa orang yang bangkrut? Pahala yang sudah susah mereka kumpulkan, pahala yang sudah mereka banyak raup, ya. Ketika mereka melakukan bullying itu, menghina dan segala macam, ya, saling olok-olokkan tadi. Dalam sebuah hadis dikatakan oleh Nabi, tahukah siapa di antara kalian yang bangkrut? Sahabat menjawab, orang yang bangkrut di tengah-tengah kita adalah orang yang tidak punya harta, orang yang tidak punya uang. Itu kata sahabat. Nabi menjawab, bukan orang yang tidak punya harta yang bangkrut, bukan orang yang tidak punya uang yang bangkrut. Tapi orang yang bangkrut di tengah-tengah kita adalah orang-orang yang nanti di hari kiamat dia membawa pahala sholat, pahala tarawih, pahala puasa, pahala silaturahim, piala berteman, pahala sholat, pahala haji dan segala macam. Ya. Semuanya dia bawa. Apa dah? Piala, pahala. Kalau masuk, digambarkan. Ya, nanti dia datang pada hari kiamat membawa semua pahala itu, namun ia telah menghina si A, telah mengolok-olokkan si A, menuduh si B berzina, memakan harta si C, menumpahkan darah, memukul si E, membuli si C, membuli si Z. Apabila kebajikannya itu sudah habis, maka belum juga selesai urusan mereka dengan orang-orang yang mereka zolimi itu, maka dosa-dosa orang yang terzolimi itulah yang dipikulkan kepada orang-orang yang melakukan dosa tadi. Nah, itu orang nan bangkrut. Pahala puasa labi untuk bayar utang, walau zakat labi untuk bayar utang, pahala untuk datang jihad fisabilillah pergi ke sekolah nanti hari ko labi untuk bayar utang. Ada juga orang yang terzolimi lah sudah itu, pahala labi. Akhirnya apa lagi? Untuk membayar utang itu, menebus utang itu, dosa orang itulah yang dipikulkan kepada kita. Itu orang nan bangkrut tadi kata Nabi. Kemudian mereka dilemparkan ke dalam neraka. Enak. Jadi mulai hari ini anak-anak kami SMK Mitra yang kami banggakan, mulai hari ini hingga ini ke atas, ya, itu ini ke atas. Karena umur kita nak lama oleh kematian itu pasti akan datang. Stoplah yang namanya bullying cakap. Stop bullying. Nah, stand up, speak out. Nah, stop bullying. Mulai hari ini stoplah yang namanya bullying. Perilaku menyimpang yang sangat gandrung menimpa generasi muda hari ini. Dah, nih. Dan kita lanjut. Contohnya tadi lah ya. Nah, ini secara apa saja? LGBT, tak tahu kita itu ya.
LGBT, singkatan dari lesbian, gay, bisex, dan trans yang sejenis itu. Nah, ini kecenderungan LGBT di sana. Contoh, kok laki-laki sama laki-laki saya berkawan, tak ada campurnya dong. Ya. Itu kecenderungan kalau seandainya dada ini nak berisi, akan jatuh kepada perilaku menyimpang. Atau perempuan sama perempuan saja. Nah, ini kecenderungan, ini kasus ya. Beberapa kasus ada sebuah pesantren yang muridnya perempuan semua. Tak ada yang laki-laki. Sehingga mencari laki-laki itu rasa mencari adiknya, okay? Ya, rasa mencari adiknya. Sehingga karena iman tadi kurang, ya, filter tadi yang tak ada, maka kecenderungan, ya, kemungkinan bisa jatuh kepada perilaku menyimpang. Nah, ya, jadi anak-anak apa STM laki-laki itu, yang berkawan juga jantannya sekali-sekali dia pusi kawannya, sekali-sekali. Tapi dengan batas-batas yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, laki-laki semua ya. Baik, sampai LGBT tadi. Ya. Berikut. Apa kata Nabi? Nah, ini perbuatan yang amat sangat terkutuk itu. LGBT, lesbian, gay, bisex dan segala macam itu inilah perbuatan umat Nabi Lut. Inna aku fama akhafu ala ummati ala qaumi Lut, kata Nabi. Sesungguhnya hal yang paling aku takutkan menimpa umatku itu adalah perbuatan kaum Lut. Nah, aku yang kata Nabi, yang aku takutkan sangat, yang paling aku takutkan akan menimpa umatku itu adalah perbuatan kaum Lut. Nah, ya, apa bahayanya? Ini kita sudah sama mengetahui bahayanya. Apa? Muncul penyakit menular, penyakit menular, virus yang lebih berbahaya daripada virus corona. Ya, mobil LGBT kalau marah, ya, lah seabrek akan terjadi dan tak bisa mengambil pergaulan cakop, akan muncullah virus dan paling berbahaya. Virus ini mematikan, lebih bahaya dari virus corona. Kalau virus corona itu bisa diagi diri diagi apa mati, ya. Kalau diagi rinso, petang aja dia kalau corona. Apa? Disinfektan, ya, disinfektan, matinya. Tapi kalau itu virusnya itu bukan virus mikrobiologi, tapi jiwa yang diampainya, ya, pemikiran yang diampainya. Ini yang akan menelorkan kepada manusia, ya. Kita lanjut. Jadi solusinya supaya awak terhindar dari perilaku menyimpang jatuh. Terutama yang namanya LGBT tadi. Yang pertama ini solusi. Iko jalan keluarnya, penanggulangannya. Yang pertama adalah mendirikan sholat. Seperti yang kita kemukakan di atas tadi, perbuatan zina, perbuatan LGBT, bullying, mencemeh, segala macam itu adalah termasuk perbuatan fahisyah. Perbuatan yang buruk, fahisyah. Jadi dalam Al-Quran dijelaskan bahwa salah satu upaya agar terhindar dari fahisyah itu, perbuatan mungkar itu adalah mendirikan sholat. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Dia apa triknya kok? Sholat. Pak, sholat Pak, sepanjang masa sholat. Yang jelas 5 waktu itu sholat. Ketika timbul keinginan untuk menyimpang anak-anak kami, jiwa muda yang menggelora, maka solusinya ketika bisikan itu datang, dilaksanakan sholat. Nah, boleh kalian melaksanakan sholat, ya, tapi di 3 waktu dilarang, ya. Boleh melaksanakan sholat di 3 waktu dilarang. Mana 3 waktu yang dilarang sholat? Ketika matahari naik, ketika matahari di
puncak kepala, dan ketika matahari akan terbenam. Itu tidak boleh sholat. Selain itu, pupuklah. Ya, mungkin ketika kalian beraja, tidak konsentrasi mencari melek-melek itu ke cewek raja dan ya, melek-melek itu. Permisi ke ibu. Bu, permisi bu, saya melaksanakan sholat untuk meredam, untuk membunuh bisikan-bisikan perilaku menyimpang tadi. Ya, jadi sholat solusinya. Sholat mencegah perbuatan keji dan perbuatan yang mungkar. Kemudian yang kedua ditinggal oleh Pak Cik. Yang kedua itu berpuasa. Ya, berpuasa. Berpuasa itu solusi untuk meredam perilaku menyimpang. Dalam sebuah hadis Nabi sampaikan, ya ma'syarus sabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Wahai pemuda-pemuda, jika kamu sudah sanggup untuk menikah, maka menikahlah. Tapi apabila kamu tidak sanggup untuk menikah, maka berpuasalah. Karena berpuasa itu meredam yang namanya nafsu dan syahwat. Ya, sering berbanyak puasa. Apalagi jiwa-jiwa gelora muda kalian kok amat sangat hari ini. Ya, gelora jiwa muda untuk melakukan perbuatan-perbuatan menyimpang. Lakukan puasa. Jadi yang pertama sholat, yang kedua puasa. Ya, puasa kata Nabi. Kemudian yang ketiga, ini senantiasa menjadi hamba yang bersyukur. Hamba yang bersyukur. Sebagai nikmat dari kami memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Menjadi seorang hamba yang bersyukur. Jadi ini ayat ini anak-anak kami, ya, surat Al-Qamar ayat yang ke-35 itu mengisahkan Nabi Lut diselamatkan dari siksaan bagi kaumnya yang melakukan LGBT tadi. Nabi Lut dilindungi Allah dari perbuatan tersebut karena ia senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kisah ini mengajarkan kepada kita, ya, kisah Nabi Lut itu untuk senantiasa kita mensyukuri karunia Allah berupa jenis kelamin yang diberikan. Jadi salah satu bentuk syukur adalah menggunakannya sesuai dengan kodrat. Ya, kodrat apa? Kalianlah godang-godang, ya. Sesuai dengan kodrat. Awak diambil jenis kelamin oleh Allah. Pergunakan itu sesuai dengan sunnahnya. Ketika ikuti aturan itu. Jadi lah ini menikah. Jadi anak pak kalian STM. Kalau bau kawannya apa? Mor, mor. Bau ke bau ini mau dipasang. Tak mau. Mor sama mor ini mau dipasang. Nah, aku nanti LGBT perbuatan terkutuk yang dilakukan oleh umat Nabi Lut. Ya, jadi kalau bau, mor kawannya. Ya, tak mau bau ke bau, mor nak mau dipasang barang sama masang. Kalau dipasangkan dua, akibatnya apa? Membinasakan diri dan menimbulkan penyakit yang menular. Ya, yang pasang gue oto beko, amor saya lah pasang kedua ya, dibawa oto kedua sampai semua pagar gerbang tu lah oto rora tangga. Ya, atuh. Ya. Kemudian anak kami yang berikutnya adalah penanggulangannya beriman dan berserah diri. Beriman dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara beriman dan berserah diri itu apa? Iringilah kegiatan kita ini, iringi kegiatan kita dengan senantiasa berzikir. Zikir. Apa zikir? Bisa saja banyak zikir. Hasbunallah ni'mal maula wa ni'mal wakil. Hasbunallah ni'mal maula wa ni'mal nasir. Allah lah yang menolong aku. Allah lah sebaik-baik penolong. Allah lah sebaik-baik pelindung. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Aku doa. Amalkan doa ini.
rajahkan doa ini. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal wakil, hasbunallah ni'mal maula wa ni'mal nasir. Zikir berserah diri, ya. Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang terakhir, yang kelima, giat mempelajari Al-Quran untuk dijadikan sebagai pedoman hidup. Tadi kalian tadarus itu sudah bagian dari perlindungan diri terhadap perilaku-perilaku yang menyimpang. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Sesungguhnya kamilah yang menjadikan Al-Quran itu sebagai zikir, sebagai pelajaran. Fahal min muddakir. Tapi kenapa sedikit yang mengambil pelajaran itu? Nah, Al-Quran. Nah, apa? Ada kasus ya, di Indonesia yang dilakukan penelitian oleh Institut Ilmu Al-Quran Jakarta tahun 2022 petang. Diambillah sampel orang-orang penduduk muslim dari 25 provinsi yang ada di Indonesia. Sebanyak 3.111 data yang diambil penduduk muslim ya, membaca Al-Quran. Ternyata 75,75% penduduk muslim yang 25 provinsi itu buta tulis baca Al-Quran ya, buta tulis baca Al-Quran. Nah, jadi mudah-mudahan anak-anak Pak ya, anak SMK Mitra yang kami banggakan. Jadi Al-Quran dijadikan sebagai pedoman hidup kita. Seringlah membaca Al-Quran. Jadikanlah Al-Quran itu sebagai referensi literasi kita. Apalagi hari ini kecenderungan orang menyambung sekolah perguruan tinggi itu orang-orang yang hafal Al-Quran. Poda bona lautak pokak letak deh. Anak mau pet tambah pet 8 je deh Pak. Yo pet 8. Pet tambah pet 9 je deh Pak. Misalnya kan, tapi hafiz Al-Quran. Ya perguruan tinggi menerima dengan jalur apa? Jalur tahfiz. Kenapa? Penelitian menunjukkan anak-anak ketika kita telah hafal beberapa ayat, bahkan hafal beberapa juz daripada Al-Quran ini menandakan siswa itu adalah siswa yang cerdas, manusia yang cerdas di segi emosional dan cerdas di segi intelijensi. Tidak ada ketika orang hafiz Al-Quran, hafal Al-Quran, dia berinteraksi dengan Al-Quran, tidak ada mereka yang bodoh. Kenapa? Sesulitnya Al-Quran itu mampu dia kuasai. Itu tandanya ya. Ini penelitian yang menunjukkan orang yang berinteraksi dengan Al-Quran itu bukanlah orang yang bodoh. Itulah salah satu indikator hari ini perguruan tinggi menerima jurusan-jurusan yang favorit itu lewat program tahfiz itu. Karena orang-orang yang belajar Al-Quran itu adalah orang-orang yang cerdas-cerdas. Jadi mudah-mudahan anak-anak Pak ya berinteraksi dengan Al-Quran. Mohon kepada Allah, ya Allah, ya baade bensin teknik bensin ringan kau payah benar, alah mati-matinya kau. Kadukan kepada Allah, baca Al-Quran. Ya, nah, ini apa? Jus, berapa jus? Dari 15 hari kita puasa ada berapa jus? Murojaahnya atau tadarusannya? Lah 30 juz. Berapa dulu? Lah 10. 5 kurang setengah. Lanjutkan walaupun satu ayat atau dua ayat. Karena inilah yang akan menjadi hijab, yang akan menjadi penolong ya, untuk mengantisipasi perilaku menyimpang. Nah, termasuk korupsi. Nah, korupsi kok perilaku menyimpang juga kok. Ya. Baik. Maka oleh sebab itu inilah 5 diantaranya solusi atau penanggulangan ya perilaku menyimpang. Yang pertama apa tadi? Yang pertama mendirikan sholat. Yang kedua berpuasa. Yang ketiga senantiasa menjadi hamba yang bersyukur. Yang keempat beriman dan berserah diri kepada Allah. Dan yang terakhir menjadi giat mempelajari Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Mudah-mudahan
Ini yang dapat kita sampaikan anak-anak kami, ya. Walaupun dalam keadaan terbatas, penuh dengan kekurangan, itu yang dapat Bapak sampaikan. Terlebih dan terkurang sebelum ditutup, ada yang akan bertanya? Nah, Ceko ado, katanya lah. Ada yang akan bertanya? Nah, sebelum start Ibu tadi ada yang bertanya apa pertanyaannya? Dia pulang nih Pak Agung ya. Dia pulang terus sebagai. Nah, silakan ada yang bertanya. Siswi putri kami ada yang bertanya. Nah, anak kami ada cukup jelas? Cukup jelas ya? Nah, di pas. Baik, kalau tidak ada yang bertanya, mudah-mudahan inilah yang dapat kita sampaikan. Terlebih dan terkurang mohon maaf. Nasrullah wa fathul. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.